lagu Indonesia Raya. Acara ketiga doa. Acara keempat sambutan. Acara kelima acara inti. Acara keenam penutup. Baiklah, kita mulai. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hotma. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahid. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi aman. Yang terhormat kepada Bapak Korwil Wilayah 7 Ulukupai, yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 2 Kecamatan Ulukupai, yang terhormat kepada Bapak Ibu seluruh rekan guru Gugus 2 Ulukupai,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kumpul di sini di SD 186 Bengkulu Utara dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat nanti kita selalu menjadi umatnya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya di sini saya selaku ketua KG mengundang kita semua di sini dalam rangka acara KKG Kuda Uluk Kupai. Nanti akan dibuatkan sertifikat ya Pak Di. Nah, diberikan sertifikat semua yang hadir di sini, maka itu jangan lupa untuk absen ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh tuan rumah kepada Bapak Dwi Sulistianto SPD, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk berkumpul dalam rangka KKG Gugus 2. Sholawat serta salam marilah kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu. Yang terhormat kepada Bapak Korwil wilayah 7 Napalbudi Kupai, kepada Bapak Ibu rekan kepala sekolah Gugus 2 yang saya hormati, kepada anggota KKG, guru Gugus 2 yang saya hormati. Jadi pertama-tama ya saya sampaikan bahwa sebelum panjang lebar kita adakan yaitu silaturahmi, jadi mungkin saya ucapkan pertama-tama yaitu selamat datang kepada peserta KKG Gugus 2. Mungkin di antara anggota KKG ya nampaknya banyak wajah baru ya, dan belum tahu dan mungkin baru ada yang tahu seperti inilah SD 186 atau daerah SP7. Ya mungkin sedikit saya sampaikan kondisi SP7 sebelumnya ya. Jadi absen itulah kita nanti mohon untuk pengurus KKG untuk dibuatkan sertifikat ya Pak ya. Jadi yang mungkin yang pelatihan 2 hari Bu Siti nanti akan dikemas, dipadatkan menjadi 1 hari, diusahakan sebelum jam 12 kita selesai ya. Jadi mungkin itu saja saya sampaikan ya, keadaan dan kegiatan yang akan kita laksanakan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu Bapak Korwil 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Rusdianto SPD. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk
untuk kita semua dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 186 Bengkulu Utara yang sebagai hari ini sebagai tuan rumah kegiatan KKG Gugus 2 atau Komunitas Belajar Gugus 2 yang kita singkat dengan Kombel Kuda. Yang kedua kalinya yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di wilayah Gugus 2 Pulau Kupe. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu guru yang hebat yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya diberi kesehatan, diberi kesempatan kita bisa bersua di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang pertama itulah yang sehat dulu. Kalau sudah sehat, insya Allah aktivitas kalau kita jalankan insya Allah akan selesai. Tapi kalau kita sakit, sempat ada, waktu luang ada, mungkin kita tidak akan sampai di sini. Tapi karena tadi sehat, diberikan waktu luang, kesempatan, sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus KKG Gugus 2 Pulau Kupe yang senantiasa aktif mengadakan kegiatan di Gugus 2 ini. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, Gugus 2 ya, juga sekarang ini yang harus ini kan kombelnya itu ya Bapak ya. Yang harusnya komunitas belajar Gugus 2 ya, KKG Pulau Kupe. Nah, ya, jadi komunitas inilah yang akan membantu Bapak Ibu dalam belajar. Jadi Bapak Ibu, dengan komunitas belajar atau kombel kuda ini, mari kita gunakan Bapak Ibu untuk belajar, untuk sharing, ya, untuk berdiskusi, ya, untuk memecahkan suatu masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dibawa ke sini dipecahkan. Dan juga pada hari ini juga tentang pengimbasan yang pada hari ini adalah tentang belajar bersama pengimbasan topik kurikulum Merdeka seri 1. Nah, jadi Bapak Ibu, hal yang seperti inilah seyogianya kita lakukan. Kita dituntut supaya anak-anak kita super hebat-hebat. Kalau gurunya tidak mau belajar, tidak akan jadi guru yang hebat. Oleh karena itu Bapak Ibu dituntut untuk belajar sebelum Bapak Ibu memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswinya. Jadi Bapak Ibu, guru itu kadang-kadang menang langkah, belajar dulu baru ngajar, ya kan? Nah, oleh karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu langkah inilah kita belajar. Jangan sampai Bapak Ibu tidak belajar. Karena apa? Perkembangan zaman sekarang ini kita harus mengikuti. Kalau kita nggak belajar, nggak akan ikut, akan dapat apa? Seperti yang saat ini kita rasakan. Sebentar-bentar ada perubahan, ada revisi, ada itu dan sebagainya, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus update ya. Bahasanya sekarang bahasa yang keren lah, upgrade pikiran kita, diupdate mindset kita harus mengikuti mindset yang sekarang. Ya, bahasanya kan seperti itu sekarang Bapak Ibu ya. Pola pikir, mindset ya, diupgrade, diupdate ya, seperti itu ya. Karena apa? Kalau aplikasi di HP sudah diupdate, ketinggalan kadang-kadang membuka sesuatu itu hanya putar aja, maka harus diupdate katanya. Nah sekarang udah bisa itu, Pak, itu harus diupdate dulu katanya, atau diinstal kembali, dihapus dulu, diinstal kembali. Nah itu
Itulah makanya Bapak Ibu, mari kita install kembali pikiran kita ini, mindset kita, sama-sama mempelajari guru-guru merdeka ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulis, ya, Pak Dwi, Sulis dan sebagai kepala sekolah ini perkembangan ini, alhamdulillah, Pak ya. Ya itu berkat kita semua. Kalau saya nggak ngomong-ngomong, tapi saya jalan terus Bapak. Di belakang, di depan, di kanan, di kiri, saya ingin terus memperjuangkan tugas. Walaupun tidak kelihatan Bapak Ibu, selalu saya nggak mau kelihatan Bapak Ibu, tapi kita mengcover. Sekolah binaan saya di luar Pulau UP Napal Putih aja saya bela-bela, apalagi di wilayah Pulau UP Napal Putih yang sekaligus sebagai pengawas ini dan sekaligus sebagai koordinator wilayah ini. Nggak mungkin akan ditinggalkan. Ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu di tengah malam saya sudah tidur jam 12 malam, jam setengah 1 ditelepon kadang-kadang orang dari dinas, Pak Kabid, Pak Sekti dan sebagainya tentang perkembangan itu. Ya, udah tidur kadang-kadang itu nggak nyambung apa yang diomongkan. Mereka masih istilahnya itu masih rapat, masih spledang pleno. Nah, karena itu Bapak Ibu, sekecil apapun baik Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, marilah kita sama-sama majukan sekolah kita ini di wilayah Pulau UP, ya, mari kita sama-sama majukan. Ya. Kalau nanti berkenan di sana Pulau UP, kecamatan Pulau UP, gugus mana? Gugus muda yang selalu eksis, kan gitu Pak ya. Jadi kita mari kita sama-sama yang positif kita kembangkan Bapak Ibu. Ya, yang positif kita kembangkan. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal yang selain ini tadi. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ya, dari dinas di bagian GTK itu berikan perintah supaya apa? Supaya mengkoordinasikan tentang aktivasi akun Bapak Ibu, akun siswa-siswi. Karena akun siswa-siswi, ID belajar siswa-siswi itu juga harus diaktifasi. Setelah diaktifasi ya, aktifasi itu harus anak-anak juga harus buka seperti Bapak Ibu. Nanti itu apa? Dari PMM itu, dari ini akan dipantau dari ID belajar itu. Oh, sekolah ini nggak pernah buka, itu sudah ada anunya. Apanya? Evaluasinya udah ada di situ. Wah, bulan ini SD ini nggak pernah buka. Bapak Ibu gurunya ada semua itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kemarin diminta itu tolong segera aktifasikan ID siswa Bapak Ibu. Siswa aja suruh update, apalagi gurunya. Belajar ID Bapak Ibu, tolong itu digunakan, akunnya digunakan, passwordnya jangan lupa. Kalau lupa ya permanen aja di situ, ditambahkan di HP atau di laptopnya, jadi begitu buka langsung update. Ya, itu caranya apa? Caranya ada, sama positif bisa tahu. Jadi, begitu buka aplikasinya sudah update. Itu disimpan dulu passwordnya dalam, langsung aja disimpan. Jadi begitu buka langsung update. Kalau Bapak Ibu sering lupa password, nah, itu Bapak ya. Jadi aktivasi ID belajar dan Bapak Ibu itu harus tetap Bapak Ibu digunakan akun ID belajar. Karena Bapak Ibu sudah mengetahui sendiri dalam plafon Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ya. Nah, jadi itu dituntut Bapak Ibu ekinnya juga dari situ. Ekin, kinerja. Nah, juga dari situ, dari PMM situ. Setelah itu baru nanti keluar ekin yang namanya dulu SKP, yang namanya dulu DP3 Pak ya. DP3 dulu namanya. Itu Bapak Ibu kita harus mengikuti perkembangan zaman, bahwa ekin kita sekarang itu ada di PMS. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus gugus dan
ke Ketua Gugus kita Pak Joni dan juga Pak Dwi menyampaikan kegiatan ini akan ada sertifikatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam PMM Plafon Merdeka Mengajar, kalau Bapak Ibu tidak bisa terima sertifikat, bisa Bapak Ibu sekarang itu di atasnya aksi nyata itu ada surat keterangan. Yang sudah update tentunya nyambung, tapi kalau yang belum nggak buka-buka belum nyambung sampai sekarang. Nah, jadi yang sudah buka pasti nyambung. Karena apa? Di aksi nyata itu ada surat keterangan kita telah menyelesaikan topik itu, dan itu bisa digunakan untuk melengkapi bukti RHK Bapak Ibu, bukti dukung RHK Bapak Ibu. Nah kan, Bu Desi belum kan? Oh bisa, berarti belum update kemarin. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita saling itu Bu ya, saling dalam gugus ini saling sharing, saling bertanya, saling berdiskusi, bisa biar tidak ketinggalan. Bisa Bapak Ibu. Waduh, saya sudah 5 tema, rugi nggak ada sertifikatnya, bisa untuk RHK ya rupanya. Nah, itu bisa Bapak Ibu untuk bukti dukung RHK. Nah, jadi buka kembali Bapak Ibu yang kemarin belum sampai aksi nyata. Di sebelum aksi nyata ada itu suruh mundur, suruh melengkapi data Bapak Ibu, setelah itu bisa diunduh. Tapi ya tidak langsung itu sejam atau berapa itu? 1 jam itu. Nah, itu bisa. Jadi Bapak Ibu udah ada yang update. Yang belum update tolong ikuti hal itu bisa untuk melengkapi RHK Bapak Ibu. Kan? Bisa kan? Nah, jadi Bapak Ibu udah diberi kemudahan. Kalau kemarin kan sulit, harus aksi nyata kan? Kecuali Bapak Ibu yang membuat kombel ini kan harus aksi nyata selesai. Sekarang ini 3 sertifikat. Ya, kalau kemarin masih enak, kemarin baru 1 aja, belum merdeka aja kemarin bisa buat kombel. Sekarang 3. Dan 3 harus ada ketua, sekretaris, ya seperti itu pengurus juga KKP. Itu buat kombel. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya belum ada kombel, tolong dikejar kembali PMM-nya sampai aksi 3 sertifikat, dan itu buat kombel di sekolahnya masing-masing. Saya kemarin dengan Pak Pur dan Bu Sinem pengawas kemarin juga meresmikan kombel di SD 064 Bogor Utara 064. Tapi kalau terkenal biasanya SD Alno 064-nya nggak terkenal. Kalau ada Alno nggak terkenal. Kemarin kami resmikan bahwa ada kombel yang bisa digunakan untuk di sekolah. Nah, jadi sekolah Bapak Ibu yang belum ada, saya mengharapkan harus ada. Wajib ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kombel ya, atau komunitas belajar di sekolah masing-masing. Silahkan Bapak Ibu masih muda-muda semua. Ketuanya bukan kepala sekolah nggak apa-apa. Yang penting guru, yang penting yang sudah bisa menyelesaikan 3 topik pelatihan mandiri. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu kembali lagi tentang pengibasan kegiatan ini. Bapak Ibu biasanya nanti kami diminta laporan, tolong nanti Ketua Gugus membuat laporan ya. Laporan ada covernya ya. Pokoknya laporan lah, ada covernya, ada yang narasumbernya siapa di situ, undangannya ditulis apa yang ditulis, walaupun kita pakai HP, undangan itu ditulis, dicap, ditandatangani, nanti itu laporannya. Slow aja buatnya, karena kami ditagih. Kemarin pengibasan literasi itu ditagih Pak. Akhirnya saya minta Pak Pak Robi dan Pak Joni itu siap. Nggak nyampe 1 hari laporan itu sudah sampai di saya. Nah ini nanti dibuat juga, karena yang namanya pengibasan nanti biasanya disuruh ngibaskan juga Bapak Ibu. Ya kemarin kan sudah 1 tahun Bu, kasihan narasumbernya itu, fasilitatornya, guru masternya. Mereka pada mengeluh. Padahal waktu itu Bapak Ibu, literasi yang mereka terima itu daerah yang sulit dijangkau dari
seperti kita ini keramaian, makanya SD-nya jauh-jauh. Ya, alhamdulillah ada juga yang salut juga saya seperti Pak Cahyono, Pak Joni bisa tampil juga alhamdulillah. Tapi rata-rata di wilayah di luar kita nggak berani tampil Bapak Ibu. Ya, karena saya kan juga ada binaan di luar sini, nggak berani tampil. Banyak padahal di situ ada 6, ada 9. Kok yang tampil itu terus? Tak tanya apa? Itu nggak mau tampil, nggak berani. Tapi alhamdulillah di wilayah saya, wilayah Korwil 7, koordinator wilayah 7, Bapak Ibu semuanya mau tampil semua. Alhamdulillah, ini adalah yang luar biasa, yang Bapak Ibu ya. Dan jangan Bu Siti Martiato terus yang tampil. Ada Pak Joni, ada Pak Cahyono, ada Pak Darmais nanti, ada Pak Holison tampil juga. Jangan ketinggalan. Ya, kita tampil ya. Untuk apa Bapak Ibu? Ya itu karena untuk memenuhi kompetensi kita nanti di PNM juga dituntut. Nah, itu Bapak ya. Jadi harapan saya adalah mari Bapak Ibu sama-sama kita kembali mindset kita harus terbuka. Mengikuti mindset yang sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Dong Bapak Ibu, jelas? Kalau jelas sampai sini saja. Mudah-mudahan kegiatan ini Bapak Ibu ikuti sampai selesai. Nah, mohon maaf apabila yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya berdiri karena di sini saya yang kecil ya Bu ya. Yang terhormat Bapak Korwil 7 Napal Putih Huruf Upai, yang saya hormati Bapak Ketua KKG Gugus 2 beserta anggota, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di Gugus 2 Ulok Upai, dan Bapak dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, dan semoga kita selalu sehat. Amin. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu menjadi seperti beliau, yaitu menjadi tauladan yang baik buat anak-anak kita. Amin. Berdirinya saya di sini bukan saya pintar, tapi saya diminta untuk menyampaikan pengimbasan setelah saya pelatihan di tanggal 24-25 di SD Model. Saya unduh ke YouTube. Jadi mohon maaf kalau ada wajah-wajah Bapak dan Ibu yang hebat ada di YouTube. 5 SD ya Bapak dan Ibu, apakah sudah punya komunitas semua? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebelumnya kita akan belajar mengenai kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu sudah tahu kan apa itu kurikulum merdeka? Sudahlah ya kan, Bapak guru pasti hebat. Nah, di sini saya meminta Bapak dan Ibu untuk menulis kelemahan dan keunggulannya. Ya, banyak yang ngeluh ini. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk menulis kelemahan dan keunggulannya. Mohon maaf, Ibu bisa ke belakang kan? Kelemahan dan keunggulannya kurikulum merdeka. Apa kira-kira kelemahan dan keunggulannya? Ini semua ya Bu, dibagikan semua. Ya, ini saya bantu. Nah, saya kasih waktu 3 menit. Apa kelemahan dan keunggulannya? Tapi kayaknya kita kebanyakan kelemahan ya. Tapi saya yakin Bapak guru hebat, banyak keunggulannya. Bapak Ibu guru hebat. Silakan Bapak dan Ibu guru hebat untuk menulis. Ini 1 orang 2 antaranya Bu.
Satu kelemahan, satu keunggulan. Boleh, kalau banyak boleh, kalau sedikit satu lembar boleh. Kalau kurang nanti minta lagi. Di sini Bapak Ibu tuliskan keunggulannya apa dan kelemahannya apa di kurikulum Merdeka. Iya, di kurikulum Merdeka. Menurut Bapak Ibu saja, bukan menurut Google ya. Ya. Ya, bagi medsos kalau kurikulum. Tapi memang enak Pak kalau kita menggunakan komputer dan infocus. Kita mengurangi bicara karena anak-anak kalau di SD itu biasanya banyak melihat daripada mendengar. Jadi ketika dia melihat ada materi kita pakai infocus, mereka lebih kreatif gitu. Apalagi kalau ditambah video-video, mungkin anak lebih lebih bisa mencari inovasi-inovasi. Gimana Bapak Ibu sudah? Kelemahannya paling kalau kurikulum Merdeka ini Ya Pak. gurunya. Darmais sudah bisa dibaca Pak? Silakan. Gurunya yang repot. Saya baca boleh. Ya, amin. Ini keunggulan kurikulum Merdeka dapat lebih leluasa mengembangkan sistem pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kelemahannya, kurikulum Merdeka kurang fokus pada satu sisi pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Ya, ini adalah keunggulan dan kelemahan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bagusnya pakai ini ya, kertas pleno. Kemarin saya lupa. Papan tulis kalau ada Bu. Papan tulisnya tadi ditempel. Wah. Sudah Bapak Ibu? Sudah ditanya Bu alasannya kenapa saya buat seperti itu. Kan yang lain belum selesai Pak. Saya ditanya siap jawab Bu. Sabar. Yang lainnya belum selesai. Nah ini alasannya, kopi. Anjir, apa ya? Yang ditunggu-tunggu Pak Darmais. Yang nggak ngantuk kan Pak Darmais. Sudah Bapak dan Ibu? Ya, jika sudah, ada yang mau mewakili dari SD 181. Ya, tadi satu SD 184 sudah memberikan. 181 ada yang mewakili. Apa itu kurikulum Merdeka?
keunggulan dan kelemahannya. SD 186 tuan rumah ya, atau SD 224 ada, SD 185 ada. Apa kelemahan dan keunggulannya? Baik, karena belum kita memberikan kesempatan kepada Bapak Darmais yang sudah menulis keunggulan dan kelemahannya. Di sini ada keunggulannya, mungkin Pak Darmais bisa menjelaskan alasan Bapak memilih kelemahannya dulu, baru keunggulan. Kami persilakan Pak. Diri apa duduk? Senangannya diri. Perempuan biasa senangannya diri terus. Gak usah maju ke depan. Gak usah maju tuh, gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbicara Bu, saya mungkin dalam hal ini bisa dibilang kurang dari 50% memahami tentang kurikulum merdeka, sehingga saya mungkin bisa memberikan kesimpulan seperti itu. Untuk kelemahannya yang akan saya sampaikan, di situ saya kurang fokus pada satu pembelajaran bahasa saya, karena di dalam kurikulum merdeka itu ada sebuah pelajaran baru, sebuah mata pelajaran atau sebuah muatan pelajaran yang baru yang bernama IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, sementara dulu ketika saya sekolah, baik dari SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu IPA sendiri, IPS sendiri, bahkan sejarah pun sendiri, gitu. Jadi tidak gabung antara IPS dengan sejarah, tidak gabung. Kemudian IPA dengan IPS itu tidak gabung. Nah, fokusnya begini Bu, IPA itu ilmu pengetahuan alam. Di sana kami membahas tentang seputar yang berkaitan dengan alam lingkungan hidup. Sementara lingkungan yang sifatnya dikelola oleh manusia, contohnya seperti ekonomi dan sebagainya, itu tidak masuk ke dalam IPA, tapi masuknya ke dalam IPS. Seperti apa namanya, sosial dengan kemasyarakatan, kemudian sistem-sistem pemerintahan dan sebagainya, itu di IPS. Begitu Bu, itu alasan saya kenapa tidak fokus. Terima kasih. Keunggulannya Pak, keunggulan. Hah? Tadi katanya kelemahan. Iya, kan nanti keunggulannya pertama. Keunggulan kurikulum merdeka ini Bu, siswa itu kita dapat melihat secara langsung tahap mana si anak ini punya apa namanya, mindset ataupun apa ya, sistem daya nalar yang tinggi pada bagian anak-anak yang mana, sehingga dia bisa langsung mengembangkan sendiri dan dia langsung secara langsung gitu ya, secara langsung menonjol di antara kawan-kawannya di bagian tertentu tersebut gitu. Jadi kita bisa kelihatan si anak mana, oh di bagian matematika misalnya, atau di bagian bahasa Inggris, atau di bagian pengembangan pembelajaran yang lain, itu kita bisa melihat langsung ketika pembelajaran itu diberikan. Itu di dalam kurikulum merdeka. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan Bapak dan Ibu? Ada? Baik, ya kita rasa satu dulu ya. Kita lanjutkan kurikulum merdeka. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang kurikulum merdeka, mari kita ingat-ingat kembali tentang berbagai hal yang Bapak Ibu pernah dengar tentang kurikulum merdeka. Kita akan bermain memilih pernyataan yang benar. Jika pernyataan yang tayang menurut Bapak Ibu benar, silakan tepuk tangan. Tetapi jika pernyataan yang tayang menurut Bapak Ibu salah, bilang tidak. Pernyataan 1. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Apakah pernyataannya ini benar? Tidak. Benar? Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Apakah ini benar? Jika benar silakan tepuk tangan. Jika salah silakan bilang tidak.
Tidak. Tidak. Oke, jawabannya betul tidak. Ya. Satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Termasuk kami. Kami kemarin nggak siap ternyata, jadi kami ketinggalan. Kelas 6 sama kelas 3 masih K13. Ya, ini ada dengan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32 yang sudah pelatihan sama materi Permendikbud, saya yakin dan percaya udah di luar kepala. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Apakah pernyataan ini benar? Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024 yang SD 181 sama 186, nggak salah 2 minggu yang lalu ya kita belajar. Kurikulum satuan pendidikannya ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Tidak juga. Benar. Benar. Ya, benar. Karena kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Pasal 30. Pengawas tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dan regulasi dan panduan. Hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Apakah pernyataan ini benar? Ya, benar. Karena kurikulum satuan pendidikan tidak seragam karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Jadi harus sesuai dengan satuan pendidikan kita, ya. Lanjut di sini ada pembahasannya. Saya rasa nggak perlu banyak Bapak dan Ibu ya. Kalau mau materi nanti saya kirimkan. Pernyataan yang keempat. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar apa tidak Bapak dan Ibu Kepala Sekolah? Tidak ya, karena kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Karena peninjauan dapat dilaksanakan secara berkala, menyesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, revisinya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual. Itu Bapak dan Ibu. Lanjut pernyataan yang kelima. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan menyusunnya harus tebal halamannya. Benar apa tidak? Tapi kenyataannya ya. Tidak. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri. Bisa juga berkolaborasi antar guru lain sesuai dengan mapelnya dan tidak harus tebal. Tapi kenyataannya iya Bapak Ibu, gimana Bapak pengawas? Ya, modul untuk guru agama itu ada 10 materi, 10 tema. Itu modulnya banyak banget. Kita akan minta masukannya dengan pengawas ya. Karena ini banyak. Sedangkan kita ini kebanyakan di kurikulum Merdeka kita berpihak ke murid. Jadi kita itu berpaku ke murid. Untuk pertanyaan yang kedua, kami nanti minta ke Bapak pengawas, apa mungkin PMM itu nggak boleh dibuka ketika kami di jam sekolah? Banyak yang bilang jangan buka PMM ketika jam sekolah karena tak deteksi katanya gitu. Nah, terus kami sebagai yang di sini mumpung banyak sinyal. Ya jadi kami lakukan ketika jam istirahat. Ini pertanyaan yang kedua. PR-nya Pak pengawas. Dua dulu aja Bu Tasya. Oh iya.
Baik Bapak Ibu, saya menjawab pertanyaan dari Ibu narasumber tadi. Bapak Ibu, tadi yang pertama tentang modul ajar. Modul ajar itu apa Bu? Dulu yang namanya RPP ya, rencana pembelajaran. Kalau yang sekarang namanya modul ajar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat rata-rata sekarang kan tebel ya. Tapi kalau kami sebagai pengawas, Bapak Ibu mau buat yang 1 lembar itu silahkan, yang mau tebel silahkan, yang mau sedikit juga silahkan. Yang penting membuat. Apa ya? Yang penting membuat. Oh ya, poin 1 yang penting membuat. Kalau Bapak Ibu tidak membuat, ya modul ajar berarti pembelajarannya asal-asalan, tidak mengikuti yang Ibu rencanakan, yang tidak mengikuti yang Bapak rencanakan. Jadi Bapak Ibu mau buat selembar, Bapak Ibu mau buat tipis, Bapak Ibu mau buat tebal, monggo silahkan. Yang penting dibuat. Jelas Bapak Ibu? Yang kedua, apa tadi Bu? Yang kedua lupa saya. PMM apakah tidak boleh? Oke. PMM apa tidak boleh atau tidak dibuka ketika jam mengajar. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah bisa menentukan waktu. Kapan Bapak Ibu mengajar di kelas? Ya. Umpamanya guru kelas ya. Biasanya kan masuk jam 7.30 sampai istirahat jam berapa? 10.15. Nah itu kan ada jeda dari jam 10.15 sampai jam 10.30. Nah itulah buka lah. 5 menit atau 3 menit silahkan dibuka. Yang salah itu ketika jam belajar, Bapak Ibu dalam jam mengajar, Bapak Ibu membuka PMM baik di kelas, baik kelompok di kantor, ditinggal siswanya. Itu yang bahaya, yang ditinggal siswanya. Jadi boleh Bapak Ibu membuka di sekolah asal Bapak Ibu menyesuaikan waktunya. Guru agama kan nggak setiap hari jam masuk di kelas, bisa setelah dia mengajar bisa ada waktu luang kerjakan PMM. Dibuka dulu. Kan nggak mesti harus dikerjakan latihannya, nggak mesti. Dibuka dulu modulnya. Kalau video ditengok videonya dulu. Kalau toh itu pembelajaran dibaca dulu, kalau itu sebagai teks. Kan banyak ya, berupa video, berupa foto, berupa teks. Itu silahkan Bapak Ibu pelajari. Nanti kalau sudah jam berikutnya masuk, setelah istirahatnya masuk, tutup PMM-nya masuk kembali. Nggak ada larangan di sekolah buka PMM seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu mengatur waktunya. Yang salah itu ketika belajar Bapak Ibu ngajar juga buka. Yang salah itu Bapak Ibu mengajar, anaknya ditinggal ke kantor bersama-sama buka PMM. Itu yang salah ya. Mungkin itu. Atau di jam nanti ketika anak-anak sudah pulang, ambil waktu 5 menit atau 10 menit di sekolah dikerjakan bersama-sama boleh. Itu tidak mengganggu pembelajaran siswa. Yang penting Bapak Ibu tidak mengganggu jam belajar siswa tadi. Silahkan Bapak Ibu. Itu diperbolehkan. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pengawas. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah paham kan? Jadi kita harus mampu mengatur waktu. Kita lanjutkan dengan pernyataan yang ke-6. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Apakah pernyataan ini benar? Ya, karena asesmen awal itu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga menyesuaikan pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan. Itu tadi yang disampaikan sama Pak Darmais tadi ya Pak ya. Kita tahu bakat dan minat murid itu dari asesmen awal. Jadi kalau di asesmen awal itu anaknya kurang mampu di bidang apa gitu kita tahu. Itulah pentingnya asesmen awal untuk mengetahui batas mana nanti asesmen formatif yang kita lakukan.
Pernyataan yang ketujuh, hasil akhir dari P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Betul apa salah Bapak dan Ibu? Betul. Hasil karya peserta didik. Betul apa salah? Salah, karena kita berfokus pada karakter ya. Karena hasil akhir yang diharapkan dari P5 itu adalah penguatan karakter, bukan bazar ya. Bukan hasil akhir itu bukan bazar Bapak dan Ibu, adalah karakter peserta didik. Karena sekarang ini karakterlah yang lebih diutamakan dalam pendidikan anak. Untuk implementasi kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu bisa berdasarkan ini Permendikbudristek di tahun 2024, kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah memuat tentang cakupan kurikulum Merdeka dan implementasinya. Kalau Bapak dan Ibu mengetahui bahwa bagaimana cari CP, TP dan ATP itu ada di PMM. Silakan Bapak Ibu buka di PMM, itu ada semua. Kalau kita menjadi guru yang kreatif itu ada. Jadi tidak perlu kita beli ke sana, itu bisa dilihat di sana. Dan kalau kita mampu, kita juga diminta untuk memberikan. Contohnya Ibu, RPP saya ini udah bagus. Masukkan, silakan masukkan ke PMM. Ya, di situ ada bukti karya. Silakan Bapak Ibu masukkan, atau inovasi di sana Bapak Ibu masukkan. Nanti orang lain juga bisa melihat apa hasil dari RPP kita. Jadi ada perbandingannya. Di sini poin pembaharuan struktur kurikulum di Permendikbud ya Bapak Ibu. Untuk SD, murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar atau pendalaman dan pengayaan capaian pembelajaran secara individu ya, kalau dia ada kecerdasan istimewa. Untuk bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD dengan masa transisi hingga tahun ajaran 2027-2028. Jadi wajib ada bahasa Inggris. Kita akan belajar lagi nanti dengan bahasa Inggris. Adapun ketentuannya, di sini kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan tentang ekstrakurikuler. Ini dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik mengikuti ekstra secara sukarela karena sesuai dengan bakatnya. Tanggung jawab satuan pendidikan ini ada mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus untuk menyediakan layanan sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus, yang selanjutnya melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini untuk kenapa Permendikbud itu berubah. Nah, ini materi saya, optimalisasi komunitas belajar. Itu tadi materi, semua materi yang kami pelajari di 2 hari, tapi saya berfokus ke komunitas pelajaran. Semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Belajar, berbagi, dan berkolaborasi dapat dilakukan di komunitas belajar, bukan komunitas grup WA ya Bapak Ibu. Apa itu komunitas belajar Bapak dan Ibu? Ada yang tahu apa itu komunitas belajar? Kita sudah punya Kombel KKG Guda Upai. Seharusnya Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, kegiatan kita hari ini itu kita buat dulu undangannya di Kombel seharusnya. Jadi setiap ada kegiatan kita masukkan dulu ke Kombel. Itu yang sangat diakui oleh kementerian. Jadi kalau ada kegiatan hari ini 3 hari sebelumnya sudah dimasukkan ke Kombel. Oh iya. Ini kemarin saya coba masukkan ke Kombel, tapi itu webinar. Jadinya kalau kita ini kan ini daring kan langsung. Nah, saya bingung itu tuh, sedangkan di situ saya mau masukkan harinya hari ini, sedangkan di sana judulnya webinar. Sedangkan kita ini bukan webinar, kan itu yang saya bingungkan itu tuh masalahnya. Kalau nah, itu mungkin ada penjelasan dari yang lebih paham.
Kalau di sana memang ada webinar dan waktunya cuma 4 jam. Ya Bapak Ibu, cuman untuk mengetahui, sebenarnya kita udah termasuk webinar juga, tapi untuk mengetahui bagaimana cara menuliskan luring dan daringnya di deskripsinya. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring gitu, Google Meet gitu. Jadi di bawahnya itu harus link Google Meet. Kami alhamdulillah sudah 4 kali ya, insya Allah Jumat Sabtu besok kami akan melaksanakan literasi. Mohon maaf Pak, pengimbasan literasi kami terlambat karena banyak kegiatan. Jadi hari Jumat Sabtu besok insya Allah kami akan melaksanakan literasi dan sudah tergabung di komunitas kami. Jadi ini ya, apa itu komunitas Bapak dan Ibu? Komunitas belajar merupakan kelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Betul apa salah? Salah, jawabannya udah ada di depan. Salah ya Bapak Ibu, Kombel itu sekelompok GTK belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin. Jadi kita ini belum termasuk Kombel berarti ya, karena kita belum punya jadwal tertentu. Nanti bulan besok kita jadwalnya kapan gitu kan? Nah, memiliki tujuan jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Jadi yang berdampak pada murid. Selanjutnya ini tadi komunitas belajar merupakan strategi utama atau kunci yang dapat meningkatkan kemandirian GTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui aktivitas kelompok seperti belajar bersama, seperti sekarang, menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi praktik atau ide seperti yang kita laksanakan sekarang, memberikan umpan balik yang efektif, dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil Kombel kepada pembelajaran di kelas. Memiliki komunitas anak di perkelas seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dapatkan hari ini kita akan terapkan di kelas. Ya, seperti kami yang sudah pelatihan, kami akan melakukan penerapannya itu di KKG kemarin. Nah lanjut Bapak dan Ibu, ini buku panduannya. Kalau kita punya komunitas silahkan Bapak Ibu buka panduannya. Ini buku panduan Kombel ya. Kita punya buku panduannya. Oke, saya tanyakan dulu, apakah MGMP, MGBK, KKG, MKKS, KKS, MKPS dan sejenisnya adalah komunitas belajar Bapak Ibu? Bukan. Ya. Tidak. Komunitas belajar apakah tidak? Tidak. Yang kedua, apakah rapat dewan guru, rapat kelulusan, rapat dana bos dapat dikategorikan sebagai komunitas belajar? Tidak. Yang satu betul apa tidak? Yang dua? Ada yang mau memberi penjelasan yang pertama? Ya karena tadi kan kolaborasi apa tadi? Tadi termasuk guru itu berkolaborasi, terus di antara pembagiannya tadi KKG itu kan isinya guru Bu ya. Nah, sedangkan Kombel tadi itu isinya itu di antara bagian-bagiannya itu ada berkolaborasi, terus apalagi tadi ya, belajar bersama dan lain-lain tadi. Makanya saya anggap nomor 1 itu termasuk komunitas belajar. Bukan begitu? Kalau yang nomor 2 silakan yang lain menjawab. Ada Bapak dan Ibu yang mau menjawab nomor 2? Ada Bapak Ibu? Apakah rapat dewan guru, rapat kelulusan, rapat dana bos dapat dikategorikan sebagai komunitas belajar? Di sini diminta untuk memaparkan presentasi. Ada yang mau Bapak Ibu yang nomor 2? Yang nomor 2 tidak termasuk ya Bapak Ibu ya, komunitas belajar, karena ini bukan komunitas belajar, itu dilaksanakan tidak rutin. Karena kalau rapat kelulusan itu dilaksanakan ketika kita akan mengadakan kelulusan dan itu tidak sesuai dengan terjadwal. Terus jadi kita nggak tahu waktunya. Sedangkan kalau komunitas itu kita terjadwal.
Di sini presentasi saya rasa tidak usahlah Bapak dan Ibu lebih pintar. Apa saja jenis komunitas belajar? Ada 3 Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring di PMM. Kalau dalam sekolah itu contohnya Kombel 186, Kombel 185, itu Kombel di dalam komunitas sekolah. Saya rasa semua Bapak dan Ibu punya komunitas di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah seperti yang sekarang. Ya, seperti yang sekarang kita laksanakan, ini adalah komunitas antar sekolah. Yang ketiga, komunitas belajar di PMM. Ini Bapak Ibu, kalau komunitas belajar di dalam sekolah, itu komunitas belajar dalam sekolah terdiri dari kelompok guru mata pelajaran, atau guru kelas, atau lintas kelas, lintas mata pelajaran, atau tenaga kependidikan, atau guru bersama tenaga kependidikan. Itu rahasia dalam sekolah tertentu. Kalau antar sekolah seperti yang kita laksanakan sekarang, komunitas belajar antar sekolah itu merupakan sekelompok GTK dari berbagai sekolah yang belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Wujud komunitas ini dapat berupa KKG ya, kalau kita KKG ya. Kalau kepala sekolah biasanya MKKS, kalau kami KKGA gitu. Komunitas belajar organik dan lain sebagainya. Sedangkan kalau komunitas belajar daring di PMM, banyak sekali Bapak Ibu mengikuti. Ada komunitas SD UP Napal Putih gitu ada kan, NGMP. Kalau SMP ini ada komunitas yang lainnya yang lebih luar dari daring. Ada kadang-kadang Bapak dan Ibu ikuti komunitas luar sekolah, luar provinsi, karena kadang-kadang ada yang ikut seminar di antar kalau ada di komunitas PMM itu Bapak Ibu ikut seminar terus mengikuti komunitas mereka, itu sudah termasuk komunitas belajar daring di PMM. Oke, kuis benar atau salah. Fokus kegiatan komunitas belajar adalah pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Benar apa salah? Karena jawabannya sudah ada Bapak Ibu. Ini fokus komunitas belajar Bapak Ibu berpusat pada murid ya. Yang kedua berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Kalau berpusat pada pembelajaran murid itu Kombel yang fokus pada pembelajaran murid ini meningkatkan pembelajaran kita di kelas. Jadi Bapak dan Ibu jangan sungkan kalau bertanya di Kombel di kelompok KKG. Contohnya saya ingin bertanya mengenai hal ini tentang anak seperti ini, itu boleh, karena kita kadang-kadang kita manusia biasa yang tidak mungkin 100% semuanya kita pahami, ya kan? Ada bagian-bagian tertentu yang tidak pahami, makanya kita perlu berkolaborasi kepada guru-guru lain yang mungkin guru-guru lain yang lebih mengerti, lebih mengetahui bagaimana cara menghadapi murid yang mungkin memiliki kecerdasan yang lebih atau gitu. Ya, itu perlu kita berkolaborasi. Tapi kita berkolaborasi dengan dalam sekolah iya ya sama. Tidak ada yang namanya jalan keluarnya gitu. Nah, ini juga perlu kita laksanakan di Kombel. Makanya itu pembelajaran kita ini berpihak kepada murid. Selanjutnya kalau yang GTK ini meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ini biasanya di PMM Bapak Ibu ya. Insya Allah PMM-nya sudah 100% Bapak Ibu? Sudah? Sudah 100%? Alhamdulillah. Jika sudah nanti dibuka Pak Kepsek atau Bu Kepseknya sudah. Tuh, di sini refleksi komunitas belajar mungkin Bapak dan Ibu kepala sekolah sudah tahu. Ketika kita rapat kemarin ada datang di SD model itu, semua guru yang memiliki, semua ketua yang sudah memiliki Kombel itu wajib mengisi instrumen. Gimana Bapak Ibu sudah diisi? Tapi yang isi ini akun kepala sekolah. Walaupun mohon maaf sebelumnya ketua Kombel di SD 186 malah saya, karena saya sudah mengerjakan tiga aksi nyata, makanya saya buatkan. Terus untuk KKG juga saya belum bisa memasukkan Pak Ketua, saya di sana masih sekretaris. Itu bisa Bapak Ibu kalau belum selesai bisa diklik ini atau di scan untuk pengisian refleksi komunitas belajar. Sudah semua? Kemarin itu kan di SD 184 itu karena saya merasa belum ada capnya, jadi saya klik di situ tuh belum ada. Ternyata kata orang begitu itu salah Bu, harusnya bilang
ada. Jadi harus bulan berikutnya kami isi instrumennya. Karena belum ada cap tadi ya. Cap untuk logo ya Bu. Kayaknya nggak perlu logo dulu Bu. Yang penting terdaftar di Kombel, terdaftar di komunitas. Saya pikir seperti itu harus lengkap. Iya. Jadi harus bulan berikutnya kami bisa isi. Ya, untuk pengisian instrumen ini Bapak dan Ibu, ini karena kepala sekolah ya, karena akunnya kepala sekolah. Bapak dan Ibu kepala sekolah mengisi ini per bulan. Ya, bisa dikerjakan per bulan kalau ada perubahan. Ada berapa soal Bapak dan Ibu yang sudah mengisi? Lebih 30 ya Bu ya? Ada banyak. Ya, karena saya juga tertipu. Saya kira cuma 1 atau 2 soal. Ternyata setelah mengisi itu di bawahnya ada lagi beranak lagi. Ya, ini sudah dikerjakan. Kalau kami ingin mengerjakan lagi untuk di bulan Juli, ketika saya mengerjakan itu di bulan Agustus apa September kemarin. Ternyata di aplikasi itu baru bulan Juli Bapak Ibu. Jadi belum bulan Agustus itu, mungkin nanti setelah kami bisa membuka kami akan mengisi lagi. Mungkin ada kelebihan. Ketika kita mengisi ada kelemahan di sana kan kemarin soal-soalnya kegiatan apa yang dilakukan oleh sekolah atau komunitas itu kan kita buat 1 aja, mungkin yang lemah sekali gitu. Ketika ada kelebihan kita boleh mengisi kembali. Itu adalah refleksinya. Yang penting diisi oleh kepala sekolah atau guru yang memiliki akun kepala sekolah. Sudah Bapak Ibu, ini boleh di-scan kalau mau mengisi. Ini linknya, atau nanti di PMM bisa Bapak Ibu isi. Tapi PMM-nya kepala sekolah. Oke, mungkin itu pembelajaran hari ini, singkat, padat, jelas Bapak Ibu. Setelah penasaran tadi ada ini apa? Kombel organik ya? Iya. Kombel organik itu apa maksudnya? Itu kombel. Jadi kita tidak bisa menuntut, contohnya di sekolah itu punya keunggulan mengenai bisa menjahit gitu. Jadi tidak selamanya menanam gitu Bapak Ibu. Kalau ada kelebihan guru yang ada di sekolah itu yang bisa dikembangkan kepada anak, itu bisa menjadi P5-nya murid-murid, atau gurunya pintar menari atau gurunya pintar menyanyi, bisa itu dikembangkan kepada anak-anak. Ya itu, karena ini sesuai dengan satuan pendidikan sendiri, jadi tidak berfokus kepada yang sudah diterapkan. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Ada yang mau bertanya, nanti saya tidak bisa menjawab, bisa kita bertanya ke Pak Pengawas. Singkat ya, padat ya, jelas. Jelas belum? Setelah mengikuti sesi ini saya jadi tahu kalau boleh. Tadi sudah disampaikan materinya oleh Ibu Siti Mariatun. Masih lupa Siti Mariatun ya. Nah, sekarang acara selanjutnya di sini tadi sudah dijelaskan semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, kalau ada yang bisa biar lebih ini kelasnya biar nggak monoton, kita ice breaking dulu. Yang bisa ada nggak? Kalau ada ice breaking Bu. Panjang pendek. Nah, suruh apa dulu? Berdiri dulu apa gimana? Duduk aja. Duduk aja nggak apa-apa.
Udah ada keringatnya kan? Nah, kalau sudah ada keringatnya, udah segar lagi, sudah refreshing lagi. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Untuk sesi tanya jawab ini kita beri kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaannya. Untuk 3 pertanyaan, yuk. Ya, silakan. Yang kurang paham ditanyakan. Saya Pak. Nah, Terima kasih Pak. Bertanya Pak, ini demi keseragaman ya. Kemarin itu sempat jadi pertanyaan kami untuk PTS itu kan di Kurmer itu tidak ada format penilainya Pak. Jadi untuk PTS di Kurmer itu wajib apa tidak? Terima kasih. ada nanti dulu ya Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Yang lain boleh. Yang lain? 2 lagi. Pak mau? Oh, ya. Baik, terima kasih. Saya Trisantuni dari SD 181 Bengkulu Utara. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, untuk komunitas belajar itu apakah dia itu harus mengadakan pertemuan 1 minggu sekali atau sebulan sekali atau ditentukan atau terserah pada sekolah masing-masing begitu. Terus pertanyaan yang kedua, tadi seperti kata Ibu Siti, kalau kita mengadakan kegiatan di sekolah itu kan bisa didaftarkan ke apa di sini ya, di komunitas belajar itu kan ada webinarnya. Tapi saya nyoba masukkan, ternyata harus ada link webinar yang harus diisi. Itu gimana cara ngisi di link webinarnya itu? Google Meet-nya cara membuatnya gimana? Terima kasih. Terima kasih Bu. Terus satu lagi? Cukup 2 dulu Pak. Nanti Cukup. Nah, sekarang untuk yang menjawab kami persilakan Bu Siti, Pak Ros. Untuk pertanyaan dari Bu Kepala Sekolah, saya minta Pak Pengawas. Ya. Oh, yang kompel dulu. Mohon maaf Ibu Ya. Kepala Sekolah, kami kompel dulu ya. Yang kompel di sini. Tadi pertanyaannya komunitas apa itu? Kurikulum Merdeka pertemuannya. Yuk. Apa harus setiap minggu, apa setiap bulan, apa ya Bu? Iya, Ya, kompel itu. ya. Kompel di kompel. Di kompel. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan Ibu, Bapak, mana ya? Kompel itu memiliki jadwal pertemuan rutin, ya, harus ada jadwal pertemuan. Makanya saya bilang kita belum termasuk kompel sebenarnya, belum termasuk kompel yang aktif kalau belum ada jadwal. Jadi minimal dilakukan di bulan ini. Kalau ada yang mengatakan boleh nggak kira-kira 1 minggu sekali gitu, ya, jangan sampai di jam mengajar. Tuh, itu yang dilakukan karena kompel ini tujuannya adalah yang berpihak kepada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di komunitas itu harus udah ada yang namanya link seminar gitu Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa dibuka soalnya HP saya ada di sana. Tadi sudah saya jawab ke Pak Ketua bahwa link yang dibutuhkan itu, kalau saya kemarin berharap link YouTube bisa masuk karena kita otomatis luring tatap muka. Tetapi yang harus dimasukkan di sana itu link Zoom, Google Meet. Cara membuatnya mudah, Bapak Ibu bisa buat di Chrome, tulis Google Meet. Nanti di sana kita memulai, klik salinkan linknya, itu baru masukkan ke sana. Itu nanti kalau kita mau benar-benar daring, itu bisa kita buka lagi. Kalau kita yang buat ini Meet-nya, kita buka, silakan masuk bagi yang mau. Ada yang menggunakan belajar ID. Jadi kalau kita pakai email biasa, kita tidak bisa masuk. Jadi harus belajar ID. Dan di situ harus diizinkan admin. Siapa yang membuat linknya, itulah adminnya. Dan kalau belajar ID itu kami biasa paling lama 30 menit gratis. Selanjutnya beli.
kurikulum merdeka, ya kan? Itu bisa dilihat, bisa di Chrome apa di Google, itu buat aja Google Meet, bisa masukkan link narasumbernya. Kalau ada gelar nggak bisa dibuat titik dan komanya, jadi buat aja S P spasi P D gitu, nggak bisa karena di sana kami ada kegiatan narasumber yang literasi, itu kan kami belum di komunitas kami belum, jadi saya sudah membuat link itu Bapak dan Ibu untuk membuat link. Tapi di situ memang ada webinarnya, di atasnya itu karena ini nggak bisa dibuka, yang di atasnya itu ada judul webinar. Itu juga nggak bisa, titik dan koma itu nggak bisa. Selanjutnya di bawah deskripsi bisa di sana ditulis webinar ini dilaksanakan secara luring di Kombel SD 186 apa gitu. Itu bisa ditulis. Jadi mereka kalau mau itu Bapak dan Ibu Tri, mungkin itu ya pertanyaan dan jawabannya dari saya. Nanti bisa dicoba sebagai ketua Kombel, boleh. Itu pertanyaannya, mungkin kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Silakan Bapak pengawas untuk menjawab. Baik Bapak Ibu, ya, sebelum pertanyaan Ibu Patiningsih ya dari SD 184, saya tak nambahin dikit tadi yang dijawab sama Pak Pria Adi tadi pada ragu-ragu tadi ya. Ada apa tadi ya? MGAP, ada KKG, MGAP, ada itu banyak pada ragu-ragu semua. Itu yang terakhir Pak. Itu termasuk Kombel apa bukan? Nah, jadi itu kok ragu-ragu jawabnya. Iya. MKPS itu Pak, musyawarah kerja pengawas sekolah seperti kami. Itu kami juga mempunyai Kombel. Nah tadi MKKS, kami pengawas juga mengarahkan sudah lama tolong MKKS bentuk Kombel. Mungkin sudah dibentuk baru sebulan yang lalu, mungkin belum ada kegiatan Pak ya. Jadi MKKS juga ada Kombel musyawarah kerja kepala sekolah. Jadi di singkatan situ kayaknya Bapak Ibu tadi itu masih ragu-ragu tuh. Apa singkatan itu tadi ya? Jadi yang paling ujung tadi MKPS itu musyawarah kerja pengawas sekolah juga mempunyai Kombel. Terus yang berikutnya lagi mundur ke sana lagi ada MKKS musyawarah kerja kepala sekolah. Di situ lagi kalau nggak salah paling ujung sana MAGP ya. Musyawarah kerja guru agama. Bisa Bapak Ibu, yang guru agama buat Kombel juga bisa. Yang bahasa Inggris bisa juga. Ya. Makanya Kombel tadi bisa dibuat Bapak Ibu di KKT, kelompok kerja guru. Banyak tadi. Guru PJOK juga bisa membuat Kombel. Ya Bapak Ibu, jadi banyak Bapak Ibu ada cara untuk membuat komunitas belajar. Guru agama bisa juga, guru PJOK juga bisa, KKG juga tadi, MKKS maupun MKPS seperti pengawas tadi bisa membuat Kombel. Tadi Bapak Ibu aturannya sudah dijelaskan oleh Bu Siti tadi, harus aktif. Harus aktif. Kombel itu sebagaimana kita membuka PMM juga harus aktif, terus Kombel juga harus aktif. Nah terus Bapak Ibu, Bu Wartiningsih tadi tanya tentang format PTM di kurikulum merdeka. PTS Pak, PTS. Oh itu ya, bukan UTS. UTS ya, UTS. Oh, jadi formatnya bagaimana? Nah Bapak Ibu sekalian, hanya beda nama saja. Kalau waktu kita dulu di kurikulum atau K13 itu sebutannya ada PTS ya. Terus apa lagi? Ada UTS, ada UAS ya, ujian akhir sekolah, ada tengah semester dan itu. Kalau di dalam kurikulum merdeka hanya tinggal namanya saja ya. Karena kita pakai namanya asesmen penilaiannya.
Ya, pendidikan di kurikulum Merdeka itu pakai asesmen. Ya. Apa namanya kalau dia itu adalah apa? UTS, asesmen sumatif tengah semester. Ya, asesmen sumatif tengah semester. ASTS. Sama pelaksana Bapak Ibu, di semester yang pertama itu ada yang namanya asesmen sumatif tengah semester. Yang kedua, semester kedua itu juga tidak ada, sama. Kan waktu yang semester 2 nggak ada PTS, waktu dulu kan kurikulum K13 nggak ada, sama saja. Cuma sebutan namanya aja. Kalau di akhir ini jenjang itu biasanya di kelas 6, di SMP di kelas terakhir itu ASAJ, asesmen sumatif akhir jenjang. Kalau dia itu mau kenaikan kelas itu asesmen sumatif akhir tahun, ya Bu ya, seperti itu. Jadi di kurikulum seperti itu. Terus yang ditanya Ibu yang mana Bu? Bu? Kalau di raport Pak. Iya. Itu nggak ada formatnya itu. Itu untuk hitung-hitungan nilai semester tahu Bu, nggak ada di raportnya, tidak ada. Ya sama. Nanti untuk penghitungannya. Jadi untuk penghitungan nilai akhir semester nanti kan dari situ sebagian diambil dari situ. Di situ kan nilai asesmennya bukan hanya asesmen yang teori kan, ada praktek, ada apa? Semua kan ada aspek itu, ada tugas, ada itu kan semuanya. Nah itu nanti ditambahkan di situ kali ini. Ya di situ. Nah jelas Bu ya. Jadi sama saja dengan kurikulum yang kemarin, cuma namanya saja. Ya. Nah kalau di apa? Di kurikulum K13 kemarin kan ada itu kan, ada penugasan, ada itu kan. Nah, itu kan ada berapa persen ini ditambah gitu untuk akhir nilai akhir nanti. Nah P5 Bapak Ibu, P5 kan di semester pertama tidak ada nilai rapornya, penilaian rapornya nggak ada P5 di semester pertama. Kalau pertama ini semester ini Bapak Ibu ada P5, berarti Bapak Ibu belum paham ke arah P5. Jadi P5 itu 1 tahun cuma 1 rapornya. Ya, jadi seperti itu. Jadi rapor P5 juga ada. Ya, jadi rapor P5 tersendiri itu juga ada. Nah Bapak Ibu yang sudah kemarin IHT implementasi Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2004 dan Perbud ya, Perbud muatan lokal kemarin ya. Nah, saya rasa sudah Bapak Ibu mengetahui bahwa P5 itu adalah juga 1 minggu berapa jam wajibnya. Ya, seperti itu. Dan itu juga di apa? Setiap mata pelajaran ada P5-nya. Ya, kecuali tadi ya, di muatan lokal dan bahasa Inggris tidak ada yang namanya P5. Semuanya ada P5. Nah, ini Bapak Ibu setelah menerima materi yang kemarin itu, saya mengharap Bapak Ibu, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bu narasumber tadi, kurikulum Merdeka yang Permenristek ya, Mendikbudristek tadi yang nomor 12 itu yang di daerah T3 ya namanya ya. T3 itu apa? Tertinggal, terluar, itu masih diberi kesempatan melaksanakan kurikulum Merdeka yang ini itu di tahun pelajaran 2007-2008. Tapi yang tidak tertinggal itu 2006 ya 2026 sudah harus mengikuti yang disahkan Permendikbud tadi yang nomor 12 tahun 2004. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau itu belum kita rasakan di 2006, sekarang sudah dirasakan lebih baik, lebih cepat ya, daripada nanti seperti SD kita terlambat kemarin 1 tahun terlambat kita di kurikulum Merdeka ini, implementasi kurikulum Merdeka ini. Ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi Permendikbud itu masih diberi kelonggaran. Makanya tadi seragam enggak? Ya enggak seragam di kurikulum Merdeka itu enggak seragam.
tiga ya, berubah mandiri berubah, itu kan ada tiga itu. Mandiri berubah, ada yang ada tiga kurikulum yang di kurikulum Merdeka ini diberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekolahnya masing-masing. Namun Bapak Ibu kalau sudah diberi materi, sudah lengkap ya apa boleh buat aja kita laksanakan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi namanya saja yang kadang-kadang kita ini harus update tadi ya. Saya katakan harus update tadi. Sama sebenarnya penilaian, asesmen, ujian, hampir sama sebenarnya. Tapi kita harus update. Hanya saja yang asesmen ini lebih bagus daripada ujian dan sebagainya. Kalau saya nilai ya, kalau Bapak Ibu nilai nggak tahu saya. Kalau asesmen itu lebih bagus karena dia bisa menggali kompetensi siswa-siswi kita. Itu kalau asesmen itu banyak kadang itu ya kan pertanyaannya kan berbobot, bertingkat dan sebagainya. Kalau ujian kadang-kadang kan hanya latihan hafalan tuh ya. Kebanyakan hafalan ya. Kalau asesmen itu rata-rata itu soalnya panjang, ada nalarnya, kritis dan sebagainya. Ya istilahnya kalau yang di K13 itu kemarin yang hot itu kan ya HOTS itu. Baik apa itu yang dituntut bernalar kritis. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya tekankan tadi cuma namanya wae yang berubah, tapi akhirnya adalah sama. Namun Bapak Ibu, mari kita dengan bahasa yang berbeda namun hakikatnya sama, namun ada peningkatan dari substansi pengertian tadi. Ya kira-kira itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi sama, hampir sama. Nah kira tadi format PTK tadi, format PTK sama aja 4 siklus itu. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada tindak lanjut, setelah itu diimplementasi. Balik lagi ke perencanaan. Kalau Bapak Ibu guru membuat PTK, pengertian tindakan kelas. Karena Bapak Ibu semua guru, makanya tadi tak kira tadi PTK. Jadi itu adalah siklus PTK ya seperti itu. Nah, pengetikan dan sebagainya masih sama dengan ketika kita membuat skripsi lah. Waktu kita kuliah di BGSD dulu masih buat skripsi gitu. Yang lebih tinggi lagi seperti Bu Aisyah itu yang udah S2, insya Allah sama saja Bu ya, yang PTK-nya sama aja seperti itu. Pengetikannya, spasinya dan sebagainya. Mungkin itu Bu, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya silakan Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang raport B5. Nah, dijelaskan tadi kan setiap mata pelajaran kecuali apa tadi? Itu ada disisipkan P5. Misalnya kan agama ada 1 jam P5. Nah, apakah agama itu membuat raport P5 juga atau bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada materi struktur ada Bu. Enggak ada. Adalah polisi. Bapak Ibu, Pak Wahid tadi tanya tentang P5 yang katanya Pak Wahid disisipkan di pelajaran yang pokok Pak ya.
Kecuali tadi saya ngomong tadi kemarin juga Bapak sudah menerima penjelasan dari Permendikbud 12 nomor 12 tahun 2024 kemarin, kecuali muatan lokal dan bahasa Inggris. Nah, bagi yang belum mungkin nanti tidak nyambung ya, tapi kalau sudah mulai mungkin begini. Nah, jadi di P5 tadi, apakah guru, contohnya guru agama tadi ya Pak ya, harus memberikan pelajaran P5 gitu ya? Ya, jadi Bapak Ibu, contoh di kelas 1, contoh di kelas 1 ya. Di kelas 1 yang sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 kemarin, itu per minggu berapa? 32 ya. Kalau udah ngitung mungkin 32 jam pelajaran per minggu. Nah, 32 belum di kelas 1. Kalau yang di kelas 3 sampai kelas 4 itu kelas 33 ditambah 7 sampai 40. Jadi yang di kelas 1 itu 32, yang di kelas 2 itu 34. Nah, saya tak bicara contohkan di kelas 1. Di kelas 1 itu ada 32 jam pelajaran per minggu. Nah, sekarang agama, pendidikan agama dan budi pekerti berapa jam? 3 jam. Nah, jadi kan 1 per 5 berarti 4 jam ya. Nah, itu udah 4 jam. Sekarang di kelas 1 ada yang namanya mulok ya. Jadi kan dimasukkan mulok berapa jam? 2 jam. Ada itunya enggak? Enggak ada, berarti sudah 6. Terus di situ ada PJOK, berapa PJOK-nya? 3. 4. Udahlah, anggap saja yang tak ambil ini PJOK sama agama, yang mulok kira dikasihkan sama guru kelas. Berarti tadi PJOK-nya 4, agamanya 4, 8. Ya, 32 dikurang 8 berapa? 24. Kalau mulok tidak diajarkan 22. Nah, kalau tidak mengajar mulok cuma 22 berarti kurang guru kelas 1 jam ya kan? Apalagi guru agama, guru PJOK itu kurang agamanya. Makanya Bapak Ibu itu ada P5. Apakah bisa diajar oleh guru agama P5 yang ini? Bisa. Asalkan dia menjadi fasilitator atau koordinator. Bisa mengajarkan P5. Atau dia tidak bisa karena diminta oleh guru kelasnya ya. Nah, itu ada 2 ini. Kasusnya. Bisa dia mengajar asalkan dia menjadi koordinator P5 atau menjadi fasilitator P5. Tapi kalau dia cuma ngajar aja nggak bisa. Kalau dia diminta sama guru kelasnya nggak bisa ya. Karena guru kelasnya berkuasa kan. Kelas 1 tadi kan kurang kalau diminta-minta. Makanya yang ngajar dia hanya diberi yang macamnya pokok saja. Agamanya tadi 3 umpamanya, ya dia cuma ngajar 3 aja. Bisa dia ngajarkan P5 asal guru agama tadi dia termasuk salah satu fasilitator atau koordinator P5. Jelas nggak Pak? Ngajar omongan ini. Paham nggak? Bisa ngajarkan P5 asal Bapak menjadi fasilitator atau koordinator P5. Karena sebelum pembelajaran P5 kan ada koordinatornya itu. Ada fasilitatornya, ada koordinatornya. Kayak itu loh. Kayak Bapak Ibu membuat gerakan GNS ya kan? Gerakan apa? Yang membaca itu. Gerakan literasi. Itu kan ada koordinator, ada fasilitator, ada itunya kan? Atau ada fasilitatornya, ada koordinator. Bisa kalau Bapak menjadi fasilitator, koordinator bisa ngajarkan di P5-nya. Tapi kalau Bapak tidak menjadi koordinator atau koordinator tidak bisa mengajar yang P5 ini, cuma mengajar yang wajib saja. Nah, gitu ya. Jadi paham Pak? Itu? Nah, jadi kalau itu agama atau PJOK seperti itu. Jadi Bapak harus menjadi fasilitator atau koordinator. Seperti itu kan dijelaskan Pak Nur kemarin. Enggak? Dijelaskan Pak Nur kemarin seperti itu kan? Iya, betul Pak. Iya, betul kan? Apa lagi Pak? Kebetulannya saya enggak bukan Mana nggak ikut Pak? Oh, gitu.
Jadi yang belum kemarin tidak ikut, maka guru kelas wajib mengibaskan kepada guru yang lainnya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Mariatun. Demikianlah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Bu Mariatun. Saya sebagai moderator di sini, apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang tepat di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ibu Siti Mariatun. Semoga ilmunya yang diberikan bisa kita pahami dan dapat kita laksanakan di sekolahnya masing-masing. Baiklah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.